lagi sebel sama Tino, keponakanmu itu. Kenapa? Dia kan kuliah di Amerika. Iya. Terus kalau ibu kirimin dia surat, ibu nulis suratmu tuh sampai 2 halaman. Dia balasnya cuma pakai SMS. Dia cuma bilang, surat nenek sudah saya terima. Tino kabarnya juga baik-baik saja kok. Cuma itu. Namanya juga SMS. Short Message Service. Masa si Tino mesti ngebales SMS, nulis SMS-nya sepanjang 2 halaman seperti surat yang ibu tulis? Ya nggak gitu. Maksud ibu kan, apa sih susahnya ngebalesin surat itu dengan surat lagi yang dia tulis dengan tangan? Mungkin dia malu kali, Bu. Malu kenapa? Mungkin tulisannya jelek. Anggota keluarga yang tinggal terpisah dengan keluarganya jumlahnya banyak. Jutaan. Ada yang tinggal di kota lain. Ada yang di seberang pulau. Atau di luar negeri. Ada yang karena bekerja. Ada yang karena sekolah. Waspada. Ini ada bahayanya. Bisa terjadi kerenggangan emosional. Tadi nggak segitu juga kali bibirnya. Terus kalau Tino pulang ke Indonesia, dia jarang di rumah. Dia malah pergi ketemu sama teman-temannya. Katanya kangen sama ibu neneknya. Apa dia nggak kangen sih? Ibu nggak tanya? Ibu tanya, Tino, kamu nggak kangen sama nenek? Terus dia bilang? Dia bilang ya, tentu kangen dong, Nek. Tina tuh kangen banget sama bawelnya nenek. Kelihatan kan? Masa neneknya kayak gini dibilang bawel? Sebetulnya bukan cuma terpisah jarak yang jauh saja. Seperti beda kota, beda pulau, atau beda negara. Masih dalam satu rumah saja, kalau kesibukan masing-masing sudah menghilangkan kesempatan untuk berkomunikasi, itu buah ya. Kok jadi ngelawak gitu? Ya itu tadi. Wah, kenapa? Enggak. Enggak kan kayak Nunung Sri Mulat. Tino itu dari bayi sampai lulus SMA selalu sama ibu. Dia dekat sekali sama ibu. Apa-apa maunya ibu. Sampai orang bilang dia itu anaknya ibu. Tapi begitu lulus SMA, kan dia kuliah di luar negeri. Langsung nggak dekat lagi. Nggak langsung. Tahun pertama masih sering kontak. Dia sering telepon ibu. Tahun kedua mulai jarang. Tahun ketiga kalau ibu kirimin surat atau telepon, ibu udah nggak tahu deh kabarnya apa. Mungkin dia sibuk kali, Bu. Oke, dia sibuk. Tapi masa nggak bisa sih 5 menit aja telepon balik ke ibu? Ya, mungkin karena teleponnya internasional gitu, tarifnya mahal. Ya, kan ibu yang bayar, ibu. Ada apa? Nggak ada apa-apa ya. Nggak ada apa-apa. Dia kayak marah. Iya sih. Marah beneran kali.
Sebetulnya ibu kemari ini pengen curhat sama kamu. Biasanya ibu kalau curhat kirim surat. Iya, tapi kalau kirim surat tangan ibu sampai pegel. Kamu juga balasnya pendek. Ya nggak puas. Ya udah, curhatnya diterusin nanti aja ya. Sekarang ibu ganti baju, ibu nginep sini kan? Boleh. Ya boleh dong. Kinan, sini. Iya, Bu. Sini. Kenapa, Bu? Bawain koper nenek ke atas. Kayak porter di stasiun. Jangan Bu, kakak cari gara-gara kan? Aduh, udah ya. Ayo angkat. Nanti dulu, sayang, enak. Ayo Bu. Ya, ayah tadi kan ngomongin soal kerenggangan emosi karena terpisah dari keluarga. Itu maksudnya apa? Kerenggangan emosi. Iya. Kerenggangan emosi itu lawannya adalah kedekatan emosi. Ayah bercanda. Ayah nggak bercanda. Misalnya orang tua seperti ayah nih, ya, anak seperti kamu, sering ketemu, ya kan, sering ngobrol, sering diskusi, kan akhirnya akan jadi akrab, jadi tambah dekat, jadi saling sayang, Iya. ya kan? Tos dulu. Tapi sebaliknya, kalau orang tuanya sibuk, kamunya sibuk, jarang ngobrol, jarang ketemu, secara emosional cuek. Bahaya dong tuh. Ya kan ayah tadi udah bilang buah ya. Nah, ini yang lebih berbahaya lagi kalau situasi ini terjadi kepada anak yang masih anak-anak. Ya, tunggu. Ayah, istilahnya benar nggak sih? Anak yang masih anak-anak. Maksud ayah anak kecil kali, anak yang masih kecil gitu kan? Iya. Itu sangat berbahaya. Karena mereka merasa tidak diperhatikan. Sebenarnya bukan anak saja yang bisa mengalami keadaan merasa tidak diperhatikan. Ketika orang tua tidak mendapat kabar dari anak atau cucunya, tidak datang atau sekedar telepon aja, orang tua tuh akan merasa kangen, sedih, kecewa, marah. Bu, nenek di atas. Lagi ganti pakaian. Bu, kita ini sebenarnya belum sarapan loh, Bu. Iya. Astagfirullahaladzim, ibu sampai lupa, maaf. Sebenarnya ayah juga lupa, cuma perut ayah yang ngingetin. Kuruk-kuruk. Ya, itu perut. Bukan, ayah lagi nyimpen beras kau.